Ya, sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, salam dan bahagia. Ya, jumpa lagi dengan saya Mr. Alfi Banda lewat Ngopi Pahit, ngobrol inspiratif paling hits. Nah, warga belajar sekalian, pada kesempatan ini saya ditemani oleh dua penggerak hebat nih, ya, yang berkesempatan mengikuti kegiatan bootcamp penguatan penggerak komunitas belajar tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Di sela-sela kegiatan ini, kami mengundang kedua penggerak komunitas ini, tentunya juga adalah guru-guru hebat, merupakan perwakilan dari kabupaten kota yang diutus dalam kegiatan ini dalam rangka untuk berbagi cerita praktik baik kaitannya tentang bagaimana belajar, bagaimana berkarya, bagaimana mengembangkan komunitas belajar. Nah, sahabat sekalian, pasti sudah tidak sabar lagi untuk mendengar lebih dalam lagi seperti apa kekhasan dari komunitas belajar dari dua teman kita ini yang akan dibagikan pada kesempatan ini. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Baik ya. Oke, saya menyapa dari mana nih? Siapa duluan? Ya. Dari apa saja? Oh, dari timur dulu ya? Pak ya, timur dulu, ke barat. Pak Jul, ya. Pak Jul, sering disapa Pak Jul. Lebih detailnya saya persilakan Pak Jul untuk menyapa warga belajar Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, sekaligus memperkenalkan terus perasaan Bapak seperti apa ketika membaca undangan dan nama Bapak yang akan diikut sertakan secara luring di kegiatan ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku? Saya memperkenalkan nama saya Zulkifli Hayato. Saya berasal dari komunitas belajar berbagi SMA Negeri 3 Seram Bagian Timur. Saya merasa senang ketika saya mendapat undangan dan saya melihat nama saya menambah inspirasi saya bahwa mungkin dengan kegiatan bootcamp ini saya menambah pengalaman baru dan saya akan kembali untuk berbagi praktik baik dengan rekan-rekan di komunitas saya. Terima kasih. Ya, Pak Jul, selama bergerak dalam pergerakan komunitas belajar, pernahkah Pak Jul diundang juga sebelumnya dalam kegiatan-kegiatan seperti ini? Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini baru kali ini saya diundang. Baru pernah? Ya, luar biasa. Perasaannya gimana Pak? Ketika membaca undangan surat cinta dari Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, ada nama Bapak di situ dan sekolah Bapak. Perasaan saya sangat senang dan sangat bangga karena ada nama komunitas saya yang selama ini saya bangun, saya berbagi. Tapi harapan saya memang mudah-mudahan saya diundang dari Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku untuk berbagi praktik baik. Ya, bangga ya, luar biasa. Ya, dari Seram bagian timur kita ke Seram bagian barat. Ini masih dalam satu pulau nih, Pulau Ibu ya. Pulau Ibu. Kalau kita sebut Pulau Ibu di Provinsi Maluku. Kita sebut Nusa Inah. Oh, Nusa Inah. Ya. Oke, kita ke Nusa Inah. Oke, silahkan. Ini sering kita panggil Pak Dodi ya, sahabat sekalian. Iya. Nanti nama lengkap beliau akan perkenalkan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Hai sahabat BGP. Pada hari ini saya merasa sangat bersyukur. Nama saya Rustani Somena dari Kombel Sansibar SD Negeri Rokatapang. Saya perwakilan dari Kabupaten Seram bagian barat. Alhamdulillah saya sangat bahagia karena setelah membentuk Kombel dengan melihat kondisi yang ada di sekolah yang menginspirasi saya, keadaan teman-teman guru yang sangat memprihatinkan, sehingga saya merasa tertarik untuk bagaimana membentuk suatu wadah yang bisa menampung aspirasi daripada rekan-rekan saya ini untuk bagaimana kita mencari solusinya. Dan alhamdulillah pada hari ini juga saya merasa bahagia karena telah dipanggil dalam satu surat cinta yang dikirim ke Dinas Pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan menghubungi kepala sekolah saya, lalu mereka memberitahukan kepada saya karena selama ini
Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita di sana cuma sebatas luring saja. Ya, karena sebatas luring saja. Kemarin sebelum datang ke sini saya juga sudah dipanggil melalui daring. Ya, alhamdulillah pada kesempatan itu juga saya mendapat ilmu yang sangat bermanfaat sekali karena pada hari Seninnya itu kegiatannya di hari Sabtu, hari Seninnya itu saya dilibatkan dalam kegiatan implementasi kurikulum Merdeka dan saya mendapat bagian materinya tentang pembentukan komunitas belajar. Nah, jadi saya sangat bersyukur disitulah saya mengimbaskan berbagai praktik baik kepada sekolah-sekolah tetangga yaitu SD Negeri 1 Katapang dan SD Impres UW dan alhamdulillah pada hari itu juga mereka bisa membuat kombel mereka. Ya. Mereka membuat kombel mereka pada hari itu dan setelah kegiatan itu saya mendapat surat untuk datang ke sini. Jadi terima kasih Balai Guru Penggerak karena sudah melihat kondisi kami di sana yang begitu membutuhkan segudang pengetahuan untuk bisa berbagi dengan teman-teman kita di pesisir Huamual yang ada di Nusa Inah. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Ya, dari singkat cerita kedua penggerak ini menggambarkan bahwa Bapak berdua ini belum pernah sama sekali terlibat dalam kegiatan secara luring yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dan merasa bahagia bisa terpanggil bersama rekan-rekan 11 kabupaten kota untuk bisa berbagi lewat fasilitasi yang disampaikan oleh fasilitator. Oke, Pak Jul, ya saya ke Pak Jul dulu. Pak, ini kurang lebih 3 hari di sini kita banyak diskusi tentang bootcamp komunitas belajar. Ya, dan ini sudah masuk hari kedua, ya Pak? Ya. Ya, terus besok mungkin kita akan mengakhiri kegiatan ini. Apa sih yang Bapak bisa dapatkan hal-hal baru yang menurut Bapak penting untuk dikembangkan di komunitas belajar Bapak? Oke, terima kasih. Selama 2 hari sampai hari ini saya di sini bersama teman-teman hebat. Kami berbagi praktik baik. Yang saya dapatkan hari ini adalah pengalaman baru tentang bagaimana memfasilitasi guru-guru yang nanti menjadi target komunitas dan kemudian ada beberapa hal yang memang saya dapatkan dari rekan-rekan yang belum pernah saya praktikan ke rekan-rekan guru. Sepulang dari sini saya akan berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan hari ini ke rekan-rekan guru dan beberapa sekolah-sekolah yang memang menjadi pendamping saya sampai hari ini dan praktik ini saya akan bagikan kepada mereka. Ini sangat luar biasa dan satu kebanggaan buat saya ketika saya akan kembali mempraktikkan ke mereka. Iya. Oke. Teknik fasilitasi nih Pak, yang menurut Pak Jul ini sebuah kompetensi ya yang harus dimiliki oleh para penggerak komunitas bagaimana memfasilitasi sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, Pak Zul, kondisi yang ada di sekolah Bapak tentunya berbeda dengan yang ada di sekolah saya dan juga ada di sekolah Pak Dodi. Nah, tentunya dari sisi jaringan pun pasti berbeda-beda ketersediaan jaringan. Bisakah Pak Jul cerita seperti apa belajar secara daring di platform Merdeka Mengajar bagi rekan-rekan guru yang ada di wilayah Bapak? Silakan Pak. Terima kasih. Untuk kegiatan belajar secara daring karena memang kalau di tempat saya itu sering terkendala jaringan. Ya. Tetapi saya tidak akan menyerah untuk bagaimana saya berbagi dengan rekan-rekan saya. Saya akan selalu berusaha untuk mencari posisi saya dan rekan-rekan untuk bagaimana kami bisa sama-sama belajar karena kalau di tempat saya itu memang
eh, sering terjadi kendala-kendala seperti mati lampu, jaringan itu. Sama juga Pak ya? Iya, Iya. kalau mati lampu sinyal hilang. Iya. Iya. Tapi itu tidak memudarkan semangat saya untuk berbagi. Apalagi di sana kan saya dipercayakan untuk menjadi pendampingan 2 kecamatan. Dan 2 kecamatan itu memang dengan kondisi sinyal sama, mati lampu juga sama. Di 2 kecamatan Dua itu? kecamatan itu. Tetapi saya berusaha dengan kegiatan-kegiatan luring yang saya sampaikan, dan ada beberapa sekolah yang memang mereka belum punya komunitas. Saya mencoba untuk memfasilitasi mereka cara membuat komunitas melalui pelatihan mandiri. Itu syarat utama untuk bagaimana mereka bisa membuat komunitas di sekolah mereka. Walaupun dengan terkendala apapun, saya tetap akan berusaha dan tetap bersemangat untuk berbagi praktik baik. Ini nih yang kita maksudkan, ya. Apapun masalahnya itu bukan sebuah persoalan yang harus kita persoalkan, ya. Yang terpenting kita anggap saja ini sebuah tantangan. Bagaimana tantangan ini bisa kita lalui dengan berbagai aset dan kekuatan yang tersedia. Seperti yang telah diceritakan oleh Pak Ajul, ya. Mati lampu, ketika mati lampu pasti jaringan down. Nah, ketika jaringan down berarti ketika kita bergantung kepada sesuatu, ya, misalnya kepada jaringan, nah ini akan menyulitkan kita bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang perlu kita gunakan, ya. Sebentar, saya tanya, Bapak guru penggerak ya? Iya, saya berusaha. Ya. Kalau Bapak? Iya, grup juga. Pantas, ya. Jadi dari apa yang disampaikan menggambarkan memang bahwa Bapak berdua ini adalah guru penggerak, ya. Bagaimana menggerakkan diri, menggerakkan murid, dan menggerakkan orang lain. Kita ke Kombel Samsibar. Siap. Ya, Oke, sahabat lagi sekalian. panen cengkeh. Bisa dijelaskan apa sih makna Samsibar sehingga Iya. diangkat nama Samsibar sebagai nama komunitas belajar Iya, kamu? oke, terima kasih. Jadi Zanzibar ini simbolis daripada hasil kekayaan khas daerah Katapang. Dari di mana di Katapang ini itu dia punya hasil utamanya adalah cengkeh. Ya. Dan dari cengkeh itulah anak-anak warga Katapang ini bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Luar biasa. Nah, itu filosofinya. Iya, Maknanya. filosofinya iya. Apa ada akronim dari Iya. Samsibar? Jadi kemudian Zanzibar ini kita lihat dari pohonnya itu, pohonnya itu cuma satu, itu adalah wadah. Iya. Kemudian dia memiliki ranting, cabang-cabang. Kemudian daunnya juga bergerombolan, bukan cuma satu daun. Iya. Dan buahnya itu juga dia bukan cuma satu, dia juga Dalam kelompok. dalam kelompok. Maknanya Dan keren, ya. dari kelompok ini juga dia tidak gugur secara keseluruhan, tapi dia berkembang sampai tua, dia menghasilkan generasi baru. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada Kombel, ada sebuah wadah di mana perkumpulan guru-guru ini mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan berbagai macam masalah untuk melahirkan generasi baru. Ya. Nah, generasi baru itu adalah peserta didik yang ada di sekolah ini. Luar biasa. Iya. Oke. Ini kalau kita lihat berarti komunitasnya itu pohon, Pohon. ya, Iya. di batang pohon, ya. Kemudian ada batangnya, cakarnya, daunnya, iya. dan semua itu induknya pada pohon Pohon itu, iya. Ya, ketika pohon itu ditebang atau pohon itu roboh, pasti yang lainnya pun akan Iya. roboh. Oke, luar biasa filosofi dari Samsibar yang merupakan nama komunitas belajar dari beliau yang telah dilaksanakan. Pak, boleh diceritakan seperti apa sih pergerakan di komunitas belajar Bapak selama ini yang menjadi rutin? Iya. Kemudian setelah kegiatan ini, Iya. apa yang Bapak dapat di sini dan apa keinginan Bapak untuk kembali ke sekolah dan mengembangkan lagi komunitas belajar Bapak? Silakan, Pak. Iya, oke, terima kasih. Jadi aktivitas setelah kita membuat Kombel ini yaitu kita sharing dan berbagai pengalaman atau praktik baik terkait dengan kondisi kita punya guru-guru yang ada. Karena ketika saya melakukan identifikasi, ternyata teman-teman guru saya ini mereka kurang memahami terkait dengan penggunaan teknologi ini, IT. Dari situlah, maka setelah kita membuat Kombel ini, saya menggerakkan teman-teman
untuk bagaimana sama-sama kita belajar. Ya, alhamdulillah setelah beberapa minggu ini mereka mengalami perkembangan sehingga pada hari Senin kemarin tanggal 26 kita melakukan kegiatan pengibasan kurikulum merdeka. Itu teman-teman saya itu mereka lebih menonjol dari teman-teman di sekolah lain, mereka lebih tampil ke depan untuk mempresentasi hasil. Ya, jadi mereka kerja ini karena pembelajaran tadi. Kemudian masalah-masalah di kelas, ya mereka selalu sampaikan pada saat hari Sabtu, karena kita punya program rutinnya itu di hari Sabtu. Setelah siswa pulang sekolah, guru-guru itu tahan sebentar untuk kita saling berbagi kendala-kendala apa yang dihadapi. Ketika saya tidak ada, itu saya pakai sistem berepresiasi. Teman-teman yang tahu mereka ajarkan kepada teman-teman yang belum tahu. Ini keren nih. Ya. Terus alhamdulillah ketika saya sampai di sini ternyata saya mendapat pengalaman yang lebih bagus lagi. Ya. Ketika kita berkolaborasi dengan teman-teman dalam satu kelompok yang sudah dibagikan oleh panitia dari Balai Guru Penggerak, ternyata banyak pengalaman yang ada sehingga memotivasi saya untuk bagaimana bisa menggerakkan teman-teman ini. Kata Faal yang dia sampaikan bahwa tak ada rotan akar pun jadi. Jadi ketika dari situ saya mengidentifikasi teman-teman yang belum kuasai IT, ternyata ada cara yang bagus ya, yaitu bisa menulis. Karena teman-teman saya itu yang sudah mau pensiun ini bilang, Pak, kalau lebih baik beta tulis satu buku daripada Pak mau suruh beta ketik. Jadi dari kita berbagai praktik baik, ternyata ada cara yang paling jitu, yaitu bisa menggunakan tulisan saja, kemudian foto itu bisa ditempel-tempel, lalu di scan dijadikan sebagai aksi nyata. Aksi nyata real. Nah, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Bisa dipraktikkan nanti, yang nanti akan dipraktikkan, terutama kepada guru-guru saya yang sudah mau pensiun, yang mereka bilang terlalu sulit untuk mengoperasikan komputer. Jadi tak ada tak ada tali akar pun jadi. Inilah yang saya akan gunakan dan terapkan kepada rekan-rekan saya, karena ada juga tadi ada dapat telepon dari SMP Negeri 5 Gua Mual untuk mau pengimbasan hari Senin ini. Nah, tapi karena saya bilang saya masih dalam kondisi di sini, jadi insya Allah saya kembali baru saya menerapkan. Kebetulan di sekolah itu juga ada guru-guru senior yang seperti ini. Karena waktu awalnya kinerja, saya juga dipanggil untuk berbagai praktek baik terkait dengan bagaimana pengolahan kinerja pada PMM. Jadi saya sudah bisa tahu dan mengidentifikasi guru-guru yang ada di sana yang sudah bisa mengelola IT dan yang belum bisa, yang harus dipandu oleh teman-teman yang lain. Jadi itu dari saya. Ini yang nanti mengundang Bapak, bukan mengundang ya, minta kesediaan Bapak bisa berbagi praktik baik ke sana. Hari Senin ya? Hari Senin. Sekolahnya masih dalam seputaran kecamatan? Iya, dalam berdekatan. Berdekatan? Iya, berdekatan. Ya, dan selama ini pergerakannya masih seputar di kecamatan ya? Iya. Nah, bentar. Jadi sahabat sekalian, kalau dilihat dari cerita beliau, kita bisa asumsikan beliau ini punya banyak pengalaman belajar dan berbagi. Walaupun itu masih di level sekolah-sekolah terdekat. Ya, dan memang yang disarankan seperti itu. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari sekolah sendiri, dan kalau sudah tahu, jangan dulu ke jauh-jauh. Tetangga sebelah. Ya, tetangga ada sekolah yang berdekatan, itu dulu kita bagi, kita ajak supaya kita dalam satu gerakan yang sama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk profil pelajar Pancasila. Saya sarankan Pak, cerita-cerita berbagi praktik baik dengan rekan-rekan di sekolah lain didokumentasikan, ditulis atau direcord, bisa ditulis, bisa direcord dan jadikan sebagai bukti karya Bapak, praktik baik Bapak, ya. Bolehlah menggunakan tulisan dengan metode atap atau star, ya. Dan itu sebenarnya karya Pak. Dan bisa diunggah di bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Bapak bisa tuliskan ceritanya, mungkin kondisi awal seperti ini, setelah dianalisis seperti ini, kemudian diintervensi dengan ini, hasilnya seperti ini. Dan itu bisa menjadi satu karya Bapak. Ya, dan kita itu begitu ya Pak Julia, punya karya sebenarnya banyak.
tapi kadang mereka mau menulis itu sulit. Iya. Sehingga untuk dipublikasi. Iya. Ya, luar biasa. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan kepada Pak Jul ya, dari barat timur ke barat. Ibarat ya. Pak Jul, dari cerita Pak Dodi tadi, mungkin ada yang Bapak rasa tertarik untuk gali lebih dalam lagi. Silakan, saya berikan Bapak kesempatan untuk bertanya kepada Pak Dodi. Barangkali ada praktik baik yang menurut Bapak perlu digali lagi dan bisa menjadi praktik baik buat Bapak di tempat Bapak. Silakan. Terima kasih Pak Dodi, dan cerita Pak Dodi tadi tentang berbagai praktik baik di Seram bagian barat. Ada hal menarik yang saya dapat, yaitu tentang banyak guru-guru senior yang tidak bisa menggunakan IT. Nah, ya. Itu pengalaman di tempat saya, ternyata ada hampir semua sekolah itu sudah memiliki Chromebook. Jadi masing-masing Chromebook itu mendapat 15 buah Chromebook. Tetapi Chromebook itu tidak pernah digunakan. Hanya digunakan untuk AKN. Iya, itu rata-rata. Jadi ketika saya mengetahui bahwa mereka mendapat Chromebook dan saya tahu bahwa mereka sudah bisa mengoperasikan itu Chromebook. Nah, ada beberapa sekolah itu saya berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana cara penggunaan Chromebook. Dari kepala sekolah menjawab bahwa di sini kita tidak bisa menggunakan ini karena tidak ada yang paham tentang ini. Tetapi saya mencoba untuk bikin pendekatan, ada 4 guru. Memang mereka sering ikut webinar, mereka berbagi dengan saya, dan alhamdulillah untuk SD 4 Warinama saya berbagi di situ. Alhamdulillah sampai hari ini mereka ternyata merasa tertarik karena di dalamnya saya menjelaskan bahwa ini bisa menggunakan media pembelajaran, dan saya mencoba untuk bagaimana menggunakan Google Sheet untuk membuka media pembelajaran, dan alhamdulillah sampai hari ini mereka merasa tertarik. Oke, luar biasa. Ya. Berarti yang Bapak merasa tertarik dengan cerita Ya, Tika nanti. Ternyata itu juga terjadi di tempat Bapak. Ya, tapi mungkin jalan ceritanya alurnya. Iya. Nah, berikut sekarang ke Pak Dodi. Iya, Ya, dari cerita Pak Jul tadi nih, adakah yang Bapak merasa tertarik, pengalaman dan praktik baik Pak Jul, barangkali bisa diadopsi nanti di tempat Bapak, ataukah Bapak ingin menggali lebih dalam? Silakan. Iya, oke, terima kasih. Terkait dengan Chromebook ini, itu saya temukan di 2 sekolah, ya, yaitu di SMP Negeri 5 2 Mual dan SD Negeri 2 Loki. Nah, karena pembahasan kinerja juga saya diundang ke Loki. Ya, ternyata ada pemahaman bahwa menggunakan Chromebook harus menggunakan sinyal, ya, bukan terus pulsa. Ia memberatkan guru-guru ini adalah pulsanya, ya, karena di sana tidak ada wifi. Ya. Jadi dari hal itulah seperti tadi Pak Jul sampaikan bahwa kebanyakan itu guru-guru senior yang mereka tidak menggunakan itu. Ternyata saya cek kepala sekolah bilang masing-masing guru itu sudah memiliki. Ya. Saya identifikasi ke guru-guru yang ada, ternyata barang itu diambil dan digunakan cuma sebatas ada keperluan. Ya, ada keperluan baru mereka gunakan. Itu seperti tadi yang Pak Jul bilang. Saat AKM. Iya, saat AKM. Kemudian pengisian kinerja, ya, PM. Jadi ini adalah hal yang menarik, ya, sehingga pada saat saya turun ke mereka, saya sampaikan bahwa ini Chromebook ini adalah barang yang sudah disediakan oleh pemerintah dan tidak semua sekolah mendapatkan ini. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ini, kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Karena tidak semua yang dapat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tua bukan alasan untuk mau belajar. Ya. Itu bukan alasan. Marilah kita sama-sama belajar. Asal ada kemauan. Ya. Kalau ada kemauan, semua pasti akan jadi. Ya, luar biasa. Ya. Jadi dari situ mereka mulai termotivasi untuk belajar, dan ketika saya cek, ya ada sudah bisa memanfaatkan Chromebook yang ada, sehingga RHK yang kinerja yang mereka
kerja di PMM itu bisa terselesaikan. Pada saat itu saya sudah sampaikan kepada rekan guru yang ada di situ yang lebih menguasai, ya. Dan kebetulan dia adalah guru P3K, dia pindah dari sekolah penggerak. Nah, dari sekolah penggerak dia masuk ke situ. Saya arahkan dia, sampaikan bahwa ini tempat untuk berbagi praktik baik, karena ibu dari sekolah penggerak bisa berbagi dengan rekan-rekan guru yang ada di sini. Jadi sangat merugi apabila ilmu yang ibu miliki tidak berbagi dengan orang yang lain. Jadi ya, kemudian dari pengalaman yang Pak Zul sampaikan tadi, itu merupakan hal yang perlu kita sikapi, karena ini juga untuk menambah wawasan kita untuk bisa melihat kondisi-kondisi yang ada pada sekolah-sekolah yang mengalami hal yang sama, sehingga barang itu bukan cuma sebagai titipan yang harus disimpan, ya. Tetapi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena tidak semua orang mendapatkan itu, tidak semua sekolah mendapatkan itu. Oleh karena itu harus digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, karena itu merupakan aset. Aset yang harus digunakan. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, masih banyak lagi yang ingin saya gali dari dua narasumber kita di kesempatan ini. Tapi karena waktu yang membatasi kita, Bapak-bapak, terima kasih sudah mau berbagi di kanal YouTube Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Sebelum saya akhiri, saya minta mungkin closing ya, sebagai penyemangat dari kedua narasumber kepada para warga belajar yang lagi menonton konten kita di kesempatan ini. Silahkan Pak Jul, dimulai dari Pak Jul. Oke, terima kasih para penonton hari ini. Semoga apa yang kami berbagi ini dapat menjadi bahan untuk bisa berbagi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia, merdeka belajar. Merdeka belajar. Oke, luar biasa. Semoga yang diceritakan pada kesempatan ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian ya. Ya, dari cerita-cerita unik dari daerah khusus 3T ini kayaknya. Nah, yang berikut sahabat sekalian, kita akan beri kesempatan buat Pak Dodi untuk menyampaikan closing atau semangat atau penyemangat buat warga belajar yang lagi menyaksikan konten kita. Silakan. Oke, terima kasih warga belajar yang sedang menyaksikan apa yang sekarang terjadi. Marilah kita mencermati apa yang kami berbagi tadi sebagai inspirasi bagi kita untuk maju dan membangun pendidikan di Maluku ini. Marilah kita jadikan ini sebagai suatu inspirasi terbaik untuk kita mengembangkan komunitas belajar kita, untuk menjadi sebuah wadah untuk membangun pendidikan yang lebih maju. Terima kasih. Ya. Oke, maju bersama untuk membangun pendidikan di negeri ini, salah satunya lewat bergerak di komunitas belajar. Ya, sahabat sekalian, silahkan kami menunggu karya-karya lain dari Bapak Ibu para guru penggerak, para sekolah penggerak, para penggerak komunitas, Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas sekolah yang punya praktik baik ingin dibagikan lewat kanal YouTube Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Kami menunggu karya-karya Bapak Ibu untuk bisa dibagikan seperti kedua Bapak hebat ini. Oke, jangan lupa tinggalkan komentar ya di bawah ini. Kemudian like, komen, dan subscribe kanal YouTube Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Dari Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, saya Mr. Alfi Banda bersama Pak Dodi, Pak Jul, undur diri. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia.